Lama nunggu berbuahnya. Apa yang didapat menjadi petani selama sebelum menghasilkan? Oh, sebelum duriannya kita menghasilkan. Yang jelas gini Pak, saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa itu tadi. Jadi orang itu kalau istilahnya orang hidup itu kalau dikejar terus Pak, itu nggak ada pole, nggak ada batasnya. Tapi kalau kita sudah kembali ke alam seperti ini, saya itu baru melihat tanaman saya subur seperti ini saja Pak. Ini usianya 1 tahun ini Pak, ya 1 tahun. Namun menanam pun sebanyak ini itu subur semua, itu sudah mendapatkan kebanggaan tersendiri. Terus yang kedua, tanpa terasa, karena dulu saya menanam itu harapannya ya memang 6 tahun kita panen lah Pak ya. Tapi sebelum 6 tahun panen itu ternyata saya sudah itu tadi seperti yang di video Pak Kusmin sebelumnya berjualan bibit Pak. Itu hasilnya sudah saya rasakan sebelum durian saya berbuah. Dan itu tadi Pak, yang paling terkesan kepada saya selama saya berkebun durian itu dulunya saya menyimpan menyimpan dokumentasi seperti foto video itu di galeri. Setiap penuh saya hapus. Akhirnya saya bermedia sosial walaupun saya waktu itu gaptek. Saya masuk ke YouTube tahun 2018 yang durian Pak ya. Kalau di YouTube saya mungkin 2017, cuma dulunya nggak tahu, cuma iseng-iseng aja. Cuma yang 18 pertengahan apa 19 itu saya ke durian. Nah setelah saya main YouTube di durian, luar biasa Pak. Selama saya berdagang, saya paling banyak menemukan teman yang benar-benar bisa cocok di hati saya. Itu saya semenjak bertani. Jadi ketemu orang-orang baik di situ. Namanya orang kadang dagang itu kan kita masih ketemu orang-orang yang jahat, bohongin, nipu, walaupun itu juga pengalaman. Kayak kita kalau jadi pedagang itu prinsip saya, kalau saya belum kena tipu, saya nggak bakalan berpengalaman. Ini di dalam durian saya menemukan teman yang sekarang saya subscribe-nya udah 100.000. Itu tidak ada 0, sekian persennya orang yang jahat itu Pak. Jadi orangnya orang-orang yang baik, orang-orang yang damai. Pada akhirnya sekarang saya merasa bahwa untuk ke depan orang itu walaupun sekarang bisnis apapun seperti di opini saya, itu orangnya harus punya tonggak atau cagak kalau orang Jawa bilang itu, atau tiang. Jadi tiangnya pedagang, tiangnya pembisnis itu harus ada pertanian. Karena disitulah nanti orang itu akan kembali menemukan kedamaian kalau sudah kembali ke alam. Jadi andil dalam pelestarian alam juga termasuk sedekah. Jadi orang setaunya mungkin sedekah selama ini memberikan sesama makhluk atau sesama manusia. Tapi kalau menurut saya sedekah yang ini itu juga perlu dipikirkan karena ke depan mungkin kita minim akan oksigen atau udara segar. Kita harus juga bersedekah dengan alam seperti menanam pohon seperti ini. Walaupun itu tadi Pak, orang bertani hasilnya belum pasti, tapi pengeluaran tenaga material itu pasti. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita menjalani dengan tulus ikhlas, semua itu tanpa terasa nanti akan menghasilkan. Gitu Pak Kusmin kalau menurut saya. Ya saya Mas, ini kok rumputnya banyak sekali ini. Yang lain ini kan dijempret, kok enggak ini. Memang harus begini. Ini gini Pak, itu tadi ya. Selama merawat pohon segini banyak Pak, itu biayanya sangat luar biasa. Pak Kusmin dia sendiri lah, orang bekerja, ini nyawa Pak. Kalau nggak dirawat dia juga tidak akan subur. Kalau dirawat, biayanya banyak sekali. Jadi ini sebenarnya harus bersih Pak. Kalau di luar ini memang kita bisa atasi sesekali ya Pak ya, itu pakai herbisida Pak Kusmin. Tapi kalau yang deket situ kita nggak berani macam-macam pakai herbisida, takutnya mengganggu perakaran nanti. Lah mau kita bersihkan dengan manual dengan cangkul, sekali membersihkan lahan seluas ini itu butuh biaya yang puluhan juta Pak. Itu nanti kita nunggu sudah kirim-kirim bibit, sebagian untuk bayar karyawan, sebagian untuk nutup kebutuhan hidup. Lah kalau ada sisa baru ini. Tapi ini harus diperhatikan kalau seandainya telat dalam pembersihan rumput Pak, penyemprotan jangan sampai telat. Itu. Yang penting penyemprotan telah aman. Ini Mas Agus, kalau ada teman-teman kita yang melihat video ini dan kebetulan tertarik pengen nanam tanaman durian, itu gimana sih? Kalau pengen menanam durian itu jangan Pak, mungkin jangan hanya sekedar ikut-ikutan, nantinya malah bisa jadi korban YouTube. Jadi ada langkah-langkah yang perlu dipersiapkan benar-benar Pak. Yang pertama, lahan jelas Pak ya, lahan sudah harus jelas.
Lahan yang dipersiapkan kalau bisa tanah tegalan. Tanah tegalan itu tanah kering, tapi yang cukup air. Maksudnya kering cukup air seperti ini, Pak. Kalau kita sebelum menanam pohon, yang paling utama disediakan, yang satu adalah nomor satu itu air, Pak. Jadi air seperti ini. Jadi instalasi setiap pohon, Pak, itu dipersiapkan dulu. Nah, setelah dipersiapkan air, lubang tanam baru dipersiapkan. Nah, setelah lubang tanam dan air, baru menyiapkan bibitnya. Jadi bibit itu disediakan setelah air dan lubang tanam sudah siap, baru menyiapkan bibitnya. Nah, bibit terus baru di penanaman. Jadi itu penanaman juga sangat menentukan. Jadi mulai caranya seperti mindah-mindah tadi, Pak. Itu mediannya juga harus sekam, terus furadan penting, terus pupuk NPK. Jangan sampai memakai pupuk kandang di awal tanam, apalagi dikubur di dalam tanah. Itu sangat berbahaya. Nggak boleh ya? Nggak boleh, pupuk Pak. kandang. Pupuk kandang itu diberi seperti ini, Pak. Di atas usia 1 tahun digeledakin di dalam karung putih-putih itu, Pak. Nah, di putih-putih itu. Nah, nanti setelah itu hancur, naruhnya pas kemarau, puncak kemarau. Jadi masuk musim penghujan hancur, tanah ini digemburkan, baru ditaburkan di permukaan. Jangan dikubur. Di sana. Ini juga kita selingin tanaman lain, Pak, seperti jeruk siem. Nah, ini jadi nanti biar saat kita berkebun haus, ya bisa langsung petik-petik jeruk di sini. Jalan di sini. Jadi hampir semua tanaman yang kita tanam dikelilingin tadi itu semuanya subur, Kak. Setelah ditanam nanti kan butuh perawatan ya, pemupukan. Gimana itu? Perawatannya itu tadi, Pak, air harus disediakan. Nanti kalau kemarau, Pak, itu harus siram paling tidak 2 hari sekali atau 3 hari sekali sampai benar-benar menggenang. Dan pemupukannya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu kalau awal tanam itu hanya membutuhkan sekitar 1 sendok makan lah, Pak. 1 sampai 2 sendok makan lah ya. Nah, nanti kalau makin besar nanti bisa ditambahkan mungkin 3 sendok atau cukup ditabur. Atau dengan cara 3 bulan sekali, Pak. Kalau 3 bulan sekali itu bisa dengan takaran 1 bulan kok 2 sendok. Kalau 3 bulan berarti tinggal 6 sendok. Dikubur kalau jangka waktu lama. Diputer, dimasukkan, nanti ditutup tanah lagi. Nah, terus pemberian pupuk kandang lanjutan seperti ini, Pak. Tanaman harus di atas usia 1 tahun. Harus di atas usia 1 tahun baru di pupuk kandang, Pak. Jadi seperti itu. Perlu penyemprotan nggak, Pak? Untuk tanaman buah sendiri itu harus penyemprotan itu yang paling penting, Pak. Itu penyemprotan rutin. Jadi kalau pupuk itu masih nomor dari air penyiraman, penyemprotan dulu baru pemupukan sebenarnya. Nah, ini penyemprotan sangat penting. Jadi penyemprotan itu bisa dilakukan 10 hari sekali, Pak. Saat daun muda seperti ini tuh 10 hari sekali. Tadi kan lagi ada orang yang semprot-semprot. Nah, itu 10 hari sekali. Obat-obat yang dipakai itu insek untuk mencegah hama daun, fungisida untuk jamur, gandasil D untuk penyubur daun, dan perekat. Itu aja. Masalah merek jangan fanatik, yang penting rutin gitu, Pak. Nah, terus satu lagi yang terpenting lagi, Pak, itu penggemburan tanah. Jadi tanah ini harus sering digemburkan. Nanti ini waktunya penggemburan sekalian pembersihan gulma atau rumput, Pak. Tujuannya penggemburan Supaya perakaran ini mudah berkembang. Jadi perkembangan akar itu cepat kalau digemburkan tanahnya. Kalau nggak digemburkan, ya nanti tanamannya itu stuck, nggak mati, nggak hidup, biasanya seperti itu, Pak. Ini harus waktunya penggemburan karena akar ini kalau ujungnya di sini, Pak, ya ujungnya di sini itu akarnya berarti udah di sini. Harusnya ini udah digeser ke sini, ini udah diteplok ke sini lagi, udah makin lebar, Pak. Jadi tanaman itu nggak stuck, harus kalau perkembangan akarnya itu normal, lancar, berarti percabangan batang juga cepat besar gitu. Itu sana, Pak. Sampai sana itu kita ya saya rasa cuma itulah, Pak. Sebenarnya kalau sudah dimulai sudah bertani itu tidak susah. Wah, di sini biasa itu loh, Pak. Wah, itu, Pak. Jas. bagus, saya kira perbincangan kali ini sudah cukup. Nah, saya minta tolong nanti ya ke tempat
pohon yang sudah berbuah ya, Oke, durian. siap Pak. Ini nanti makan-makan jambu juga bisa Pak. Ini Oh, jambu oke, kristal. siap. Jambu kristal ini tak kasih contoh. Nah, ini Pak. Wah, mantap. Mantap. Uh. Bisa Pak, yuk lanjut Yuk, ke sana, Pak, yuk. makasih. Iya, iya.